Kiai besar dari Jawa Tengah Rembang, Kiai Ubaidillah Tamam, seorang doktor juga dosen di UIN Wali Songo, kali ini angkat bicara soal KDM, Kang Deddy Mulyadi, dan menggunakan pendekatan pembebasan. Ini menarik. Bagi teman-teman yang kuliah di jurusan humaniora, yang di jurusan di sosiologi, jurusan sejarah, atau jurusan filsafat, ini pasti bertemu dengan teori pembebasan, di mana manusia itu mesti menemui haknya sebagai pribadi yang merdeka, pribadi yang berpikir. Dan Kiai tersebut, Kiai Ubaidillah Tamam, melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini adalah sebuah upaya agar manusia merasa terbebas dari belenggu-belenggu yang selama ini membuat dirinya tidak merdeka, baik dirinya sebagai yang pribadi maupun yang bersosial. Kita saksikan dulu bagaimana kemudian Kiai tersebut berbicara tentang Kang Deddy ya. Silakan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Luar biasa, subhanallah, subhanallah. Kang Deddy Mulyadi, gubernur yang ingin membangun peradaban dan benar-benar tidak mau dibodohi dengan olah perilaku preman bersorban yang selalu mengatasnamakan agama, tetapi sebenarnya adalah kehendak kuasa dalam sistem pemerintahan maupun kuasa agama yang secara substantif terkait tentang nilai-nilai keutamaan agama, nilai-nilai keutamaan Islam, nilai-nilai keutamaan ajaran min Nabil Mustafa Muhammad SAW telah mereka abaikan. Secara substantif mereka telah melupakan ajaran-ajaran Nabi. Tetapi memang sulit bagi orang awam untuk mengetahui, sulit bagi orang awam untuk memahami bahwa sesungguhnya mereka itu hanya memainkan agama lewat lesannya, memainkan agama, memainkan Islam, memainkan risalah nubuah, memainkan marwah para ulama salafus sholihin dengan hal-hal yang penuh simbolik, tapi secara keseluruhan dari nilai-nilai itu telah mereka abaikan. Itulah yang saya sebut dengan preman bersorban. Kang Deddy Mulyadi bagikan badai yang menyapu preman bersorban, sehingga sebagai sebuah kepemimpinan ini layak diacungi jempol, layak kita hargai, layak kita dukung secara moral maupun doa. Bahkan Jawa Barat perlu mengawal Bang Deddy Mulyadi. Bang Deddy Mulyadi menolong kalian. Bang Deddy Mulyadi untuk kalian di Jawa Barat. Bang Deddy Mulyadi ingin mengangkat harkat martabat Jawa Barat. Bang Deddy Mulyadi berjuang untuk agama yang betul-betul membebaskan dan mencerahkan umat manusia, seperti agama yang telah dikenalkan dalam risalah-risalah Nabi, utusan Allah sampai terakhir Nabi Mustafa Muhammad SAW. Bang Deddy Mulyadi betul-betul ingin menjaga jiwa, menjaga harta masyarakat lewat hak-hak umum, kemaslahatan umum yang ingin dikuasai oligarki, yang ingin dikuasai oleh preman-preman bersorban.
atau siapapun dari para kapital yang melakukan anhali alien, kerjasama busuk dengan preman-preman bersorban. Dan Deddy Mulyadi ingin betul-betul mengawal Jawa Barat dari ancaman preman bersorban yang kerjasama dengan kapital, yang kerjasama dengan para maklar-maklar, baik mereka atas nama agama maupun atas nama sistem kekuasaan. Kawal Bang Deddy Mulyadi. Bang Deddy Mulyadi betul-betul ingin mempotensikan akal pikiran manusia Jawa Barat. Bang Deddy Mulyadi betul-betul mengangkat harkat dan martabat masyarakat Jawa Barat. Kawal Bang Deddy Mulyadi. Dan yang paling sulit tidak hanya di Jawa Barat sebenarnya, tapi di negeri ini, di Indonesia ini, adalah menghadapi preman-preman bersorban. Mengapa sulit? Karena mereka atas nama agama, karena mereka atas nama etika, mereka atas nama moral. Tapi sesungguhnya semuanya itu hanya untuk membungkus kejahatan, kejahiliahan, hanya untuk membungkus kedustaan, dan akan mengorbankan lebih banyak orang lagi kalau nggak segera mendapatkan tindakan dalam sistem kekuasaan seperti yang dilakukan oleh Bang Deddy Mulyadi ini. Para kiai yang jujur, para aktivis gerakan yang jujur untuk pembebasan dan pencerahan butuh pemimpin yang langsung action dalam sistem kebijakan sebagaimana yang dilakukan oleh Bang Deddy Mulyadi. Para peneliti, para penulis yang jujur untuk pembebasan dan pencerahan butuh pemimpin seperti Bang Deddy Mulyadi. Bang Deddy Mulyadi harus dikawal oleh masyarakat Jawa Barat. Dan seluruh masyarakat di luar Jawa Barat, meskipun tidak mendapatkan imbas kebijakan yang positif secara langsung, tapi merasakan itu. Setidaknya Jawa Barat sebagai contoh pemimpin yang langsung action, melakukan satu tindakan sistematik, strategis untuk membebaskan dan mencerahkan masyarakatnya. Dan ini semoga akan menjadi satu modeling, percontohan untuk para pemimpin di provinsi seluruh Indonesia, dan akan diikuti oleh para pemimpin daerah di seluruh Indonesia ini. Setidaknya Pak Prabowo akan banyak menyaksikan struktur di bawah beliau yang betul-betul gigih membebaskan dan mencerahkan untuk peradaban umat manusia demi tegaknya keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan. Saya merinding mendengarkan ceramah Bang Deddy yang barusan saya dengarkan. Betul-betul luar biasa. Dan ini satu kebijakan, satu tindakan, pilihan seorang pemimpin yang sulit dilakukan, tapi mampu dilakukan oleh Bang Deddy Mulyadi. Dan para dai, pendakwah, tegaknya kemanusiaan dan keadilan untuk kekuatan, penguatan ketauhidan di tengah masyarakat, tentu malu dengan ceramah Bang Deddy ini. Justru Bang Deddy action secara langsung menunjukkan sebuah kepribadian yang betul-betul mencerminkan nilai-nilai keutamaan, betul-betul mencerminkan karakter keislaman yang luar biasa. Sementara ada beberapa dai, lebih-lebih Jawa Barat, marah sekali banyak dai di sana, tetapi tutup mata, tutup telinga terhadap gerakan-gerakan preman bersorban. Bahkan masuk di dalamnya. Oh, ini problem yang luar biasa. Banyak dalil. Tetapi tutup mata, tutup telinga terhadap langkah-langkah preman bersorban, melakukan kedustaan, melakukan kebohongan, melakukan manipulasi atas nama agama.
Dan itu diglorifikasi yang luar biasa melalui sejarah-sejarah para leluhurnya yang betul-betul membius masyarakat sampai masyarakat lupa sedang dibohongi, sampai masyarakat lupa ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak terfikirkan karena ada hipnotis atas nama agama, hipnotis melalui sosok-sosok yang bersorban, tapi sebenarnya mereka adalah preman, selalu bermasalah dan membuat masalah di negeri ini. Muncul Bang Deddy Mulyadi, sebuah kehendak Allah yang tidak bisa dibantah, seiring dengan kegelisahan masyarakat untuk meluruskan sejarah, kegelisahan masyarakat untuk membuka kedustaan, seiring dengan kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pembebasan dan pencerahan. Masyarakat bangkit di seluruh negeri ini. Di Jawa Barat, selain melalui para aktivis, peneliti, penulis, dan ulama yang betul-betul ingin menjaga risalah Nabi Mustafa Muhammad SAW, juga didukung sebuah kebijakan yang luar biasa dari pemimpin. Ini contoh, Jawa Barat contoh untuk seluruh provinsi, para pemimpin di seluruh provinsi di Indonesia, para kiai, para ulama yang ingin mencerahkan dan membebaskan untuk kemanusiaan dan keadilan serta kesetaraan di seluruh Indonesia ini akan bangkit dengan melihat contoh Jawa Barat. Jawa Barat telah memulai itu semua. Kembali kepada sejarah dulu, bahwa Jawa Barat adalah kawasan masyarakat Muslim yang tua untuk melanjutkan keberlangsungan risalah Nabi Mustafa Muhammad SAW. Dan ketika Jawa Barat telah memulai itu, seluruh kawasan-kawasan di seluruh Indonesia ini akan iri ingin mengikutinya. Tapi kita dengarkan coba sebuah ceramah Kang Deddy yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita mengaku kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Subhanallah, merinding sekali. Ya Allah, kuatkan Bang Deddy ya Allah, kuatkan Bang Deddy ya Allah, kuatkan ya Allah, kuatkan ya Allah Bang Deddy. Bang Deddy adalah contoh untuk para pemimpin negeri ini. Bangkit, bebaskan dan cerahkan umat dari kedustaan preman-preman bersorban. Subhanakallahumma wa bihamdika bil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, jelas ya? Apa yang disampaikan oleh Kiai Ubaidillah Tamam ini saya sebut daging semua, teman-teman. Daging semua. Dan saya pikir ini juga bisa dijadikan sebagai materi ya untuk kita edukasi diri sendiri dengan menyimak apa yang dipaparkan oleh Kiai Ubaidillah Tamam. Karena mau bagaimanapun background beliau adalah seorang pengajar, seorang kiai yang punya banyak pengalaman mengajar di pesantren, dan beliau punya pesantren. Juga beliau mendidik, juga mengajar di tempat
perguruan tinggi atau kampus atau tempat kuliah di UIN Wali Songo. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau ini sangat menarik ya, khususnya orang-orang yang suka mengatakan Kang Deddy Mulyadi buruk-buruk dalam perspektif agama atau menggunakan pendekatan agama. Disebut Kang Deddy Mulyadi mungkin sundewiwitan, Kang Deddy Mulyadi ini musyrik dan semacamnya, menyebarkan kemusyrikan dan semacamnya. Saya pikir itu akan terbantahkan dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Ubaidillah Tamam. Dan Kiai Ubaidillah Tamam tadi menyampaikan dengan sangat kompleks ya dari berbagai sisi, karena beliau memang ini berpikir secara komprehensif ya, dari sisi pergerakan, dari sisi politis, dari sisi keagamaan, dari sisi sosial, dari sisi kebudayaan, beliau itu bahas. Ini menariknya, dan saya pikir dengan adanya Kang Deddy Mulyadi bagi masyarakat Jawa Barat khususnya dan umumnya semua saudara saya, saudara kita di Indonesia, di Nusantara ini, itu akan merasa terdidik. Itu akan merasa apa ya, bahwa Kang Deddy Mulyadi ini akrab dengan masyarakat loh. Kang Deddy Mulyadi ini orang yang memosisikan diri ketika di tengah masyarakat itu tidak memasang jarak. Siapapun boleh bergurau, siapapun boleh bercanda tanpa ada kesenjangan. Kalau orang yang meletakkan dirinya atau memosisikan dirinya sebagai yang elitis, dia akan membuat orang segan kepada dirinya sehingga orang pun sungkan. Dia akan memasang dirinya sebagai orang yang dengan jabatannya, itu akan tercipta ilusi di tengah masyarakat bahwa saya tidak layak ngobrol dengan orang itu. Tapi tidak dengan Kang Deddy Mulyadi, siapapun mau yang tua, yang muda, yang Kang Deddy sentuh mereka Pak. Dan mudah-mudahan Kang Deddy konsisten dengan cara-cara seperti ini ya, agar semakin dicintai oleh masyarakat, agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi mulia loh ya. Saya ikuti Kang Deddy dari cukup lama lah ya. Kalau kemarin-kemarin sebentar, kalau sekarang cukup lama karena saya pun belakangan ini melihat video-video Kang Deddy Mulyadi dari tahun ke tahun, dan video-video yang ada di masa lalu itu sangat luar biasa. Kebaikan-kebaikan Kang Deddy Mulyadi kepada masyarakat, baik beliau sebagai pribadi atau sebagai orang yang menjabat di pemerintahan tertentu, ketika beliau di legislatif, di DPR RI kalau tidak salah ya. Kemudian ketika beliau di bupati, menjadi wakil bupati itu bisa di track record bagaimana rekam jejak Kang Deddy Mulyadi di media sosial. Anda cek saja. Pantas saja Kiai Ubaidillah Tamam berbicara Kang Deddy Mulyadi ini sebagai orang yang memerdekakan orang lain. Ketika Kang Deddy Mulyadi kemarin membongkar Bogor, itu kan secara tidak langsung Kang Deddy Mulyadi mengedukasi masyarakat Bogor agar gampang tidak tergiur dengan proyek-proyek yang ditawarkan oleh investor-investor atau siapapun. Ya mungkin bagi masyarakat kecil yang ditawari UMKM dan semacamnya ya boleh-boleh saja, atau ada lahan yang dihibahkan, yang disewakan, dijual dan semacamnya, mungkin tergiur. Tapi dampaknya lihat. Makanya Kang Deddy bongkar itu pun sekaligus memberikan edukasi tentang bagaimana pentingnya merawat alam dan peka terhadap gerak-gerik alam. Karena kalau alam dirusak, ya yang rusak masyarakat melalui tatanan infrastruktur yang akan terjadi bencana di sana, seperti banjir kemarin yang di Bekasi, Karawang dan sekitarnya, kemudian buang sampah sembarangan yang seperti terjadi di Citarum. Itu Kang Deddy didik semua, bahkan Kang Deddy turun langsung, gubernur loh. Gubernur turun langsung ke got, ke kali. Baunya seperti apa sampah-sampah yang numpuk itu? Kuman, nggak peduli. Kang Deddy turun. Ya terserah mau dibilang pencitraan, sensasi dan semacamnya, tapi aksi itu ada, nyata. Bahkan soal alat berat udah aing nu nyewa, saya yang nyewa gitu. Artinya itu bukan soal arjen, yang arjen itu jembatan ini dibongkar dan sampahnya harus disingkirkan dan ditata ulang atau direkonstruksi ulang. Ya itu sudah ulang, direkonstruksi. Itu Pak ya. Keren nih Kang Deddy Mulyadi ini. Makanya saya semangat ketika konten Kang Deddy, karena ini bermanfaat untuk banyak orang. Saya sebetulnya ingin seperti Kang Deddy, cuma ya saya siapa? Kecerdasan saya tidak seperti Kang Deddy, belum ya. Tapi generasi sebelumnya itu atau generasi sesudah ya, tergantung dari perspektif mana nih. Atau generasi yang muda-muda ini harus bisa lebih baik dari yang terdahulu. Cuma kan kesempatan untuk menjadi jabatan kan, dan posisinya, passionnya itu tidak mesti sama. Cuma paling tidak caranya berbeda dari apapun. Selagi kita manusia yang bisa berkesempatan untuk membantu orang lain, bantulah. Dan inspirasi itu dari mana saja. Bisa dari Kang Deddy dan siapapun. Dari orang-orang sekitar kita, dari ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita yang mengajarkan untuk kebaikan antar sesama atau kepada sesama. Itu yang harus diimplementasikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.